Trikotomi itu bukan ajaran daripada Alkitab. Trikotomi lebih daripada ajaran daripada orang-orang filsafat Yunani yang sangat merendahkan sekali fungsi daripada tubuh materi, tidak ada artinya. Yang merendahkan fungsi daripada tubuh materi dan meninggikan suatu hal yang spiritual. So, trikotomi saya rasa adalah salah satu sebab mengapa banyak gereja yang jadi ngawur. Banyak gereja yang akhirnya khususnya karismatik yang menekankan bahasa roh dan sebagainya. Mereka tuh sangat mengatakan bahwa fungsi roh itu adalah fungsi yang paling penting yang membedakan manusia dan semua binatang dan semua eksistensi yang lainnya. Roh kita disatukan dengan roh daripada Tuhan. Lebih tepatnya lagi adalah segala tulisan ini dinafaskan oleh Allah. Dalam bahasa Yunani dan bahasa Grekanya theopneustos. Theos itu berarti Tuhan, Allah. Pneustos dari kata pneuma yaitu roh atau nafas. Segala sesuatu adalah dinafaskan oleh Allah. Itu membuat kita sebagai suatu hal yang demikian membedakan Alkitab daripada kitab-kitab yang lainnya. Karena hanya Alkitab sajalah yang kita katakan adalah nafas daripada Tuhan. Berminggu-minggu kita sudah bicara mengenai suatu hal yang demikian penting daripada concern daripada penulis Ibrani. Penulis Ibrani adalah seorang yang bukan cuma menuliskan cuma teolog saja, dia adalah seorang gembala yang memiliki suatu perhatian yang demikian besar kepada domba-domba yang Tuhan percayakan kepada dia. Saudara, di sini saudara ada suatu concern daripada penulis Ibrani karena orang-orang Kristen yang datang daripada asalnya daripada orang-orang Yahudi yang bertobat tersebut, mereka sedang memikirkan untuk kembali ke dalam agama dan kebiasaan mereka yang dulu, karena mungkin mereka menghadapi aniaya, mereka sudah merasakan ternyata ada harga yang harus mereka bayar karena mereka menjadi orang Kristen, mungkin privilege mereka adalah warga negara di kota, di kerajaan Roma tersebut, satu persatu sudah mulai diangkat, karena mereka sekarang dianggap sudah tidak lagi loyal kepada negara. Maka di sini saudara-saudara mulai menghadapi persecution bukan saja dari orang-orang Yahudi, tapi juga daripada orang-orang Romawi, kerajaan Romawi itu sendiri. Mereka sedang menghadapi aniaya dan saudara mereka memikirkan untuk kembali lagi. Maka di sini saudara melihat bagaimana penulis Ibrani mengatakan suatu peringatan, jangan sampai engkau kembali. Ingatlah pasal 4 ayat 1 saudara, bahwa tempat perhentian tersebut, janji bagi kita untuk masuk dalam tempat perhentian tersebut itu masih berlaku. Coba bisa melihat dalam awal dan akhir daripada Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 11. Pasal 4 ayat 1, saudara, dikatakan di sana, jangan sampai seorang pun di antara kamu yang ketinggalan, karena janji akan masuk ke dalam tempat perhentian itu masih berlaku, masih ada. Segala kesulitan itu lumrah terjadi dalam hidup yang sementara ini, karena kita masih belum masuk dalam tempat perhentian yang kekal tersebut. Ayat yang ke-11 kalau saudara perhatikan di sana, mari kita strive together, mari kita berjuang bersama, berusaha bersama untuk masuk dalam tempat perhentian tersebut. Saudara, ini adalah suatu invitation, suatu ajakan bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup mereka, perjuangan iman mereka untuk memikirkan bagaimana mereka masih bisa masuk dalam janji tersebut masih terbuka bagi mereka. Kemarin kami sekeluarga mengakhiri doa daripada 30 negara yang paling menganiaya orang-orang Kristen, yaitu 3 negara terakhir daripada Somalia, Afghanistan, lalu kemudian yang terakhir, number 1, yang paling menganiaya seluruh umat Tuhan di North Korea. Saudara, itu makin lama makin memilukan. Di sana saudara adalah orang-orang yang akhirnya bertahan, iman terus bertahan. Walaupun mereka mengalami aniaya, tapi saya percaya mereka sadar satu hal, bahwa tempat peristirahatan, tempat perhentian itu masih belum di dalam dunia ini, masih akan datang dan mereka sedang menuju ke sana. Itu suatu kekuatan yang besar sekali, saudara. Maka di sini saudara penulis Ibrani mengatakan jangan sampai engkau kembali ke cara ibadahmu yang lama, ke agamamu yang lama. Karena apa? Karena janji tersebut masih tersedia bagi kita. Kita masih belum berada, kita masih akan menikmati janji tersebut. Saudara, suatu tempat perhentian yang akhirnya dikatakan dalam Ibrani pasal 4 ayat ke-9, suatu tempat peristirahat yang dikatakan Sabbath rest. Kata Sabbath tersebut tidak keluar di dalam terjemahan bahasa Indonesia, tapi di sana dikatakan tempat perhentian ini disamakan dengan tempat atau hari istirahat Sabat ke-7-nya Tuhan. Itu luar biasa sekali mengatakan bahwa nanti ketika kita menerima Sabat rest tersebut, itu kualitas daripada
istirahatan kita itu disamakan dengan istirahat daripada Tuhan itu sendiri. Bahwa kita akan menikmati apa yang dinikmati oleh Tuhan, itu berhenti daripada segala pekerjaan, khususnya pekerjaan bagi Tuhan, pekerjaan penciptaan. Tuhan tidak pernah benar-benar berhenti bekerja, Tuhan terus menopang, Tuhan terus akhirnya bekerja memelihara ciptaan tersebut. Kalau tanpa topangan Tuhan semuanya akan runtuh. Maka di sini saudara kita juga akan menikmati suatu hal yang sama seperti Tuhan. Itu kita berhenti daripada semua pekerjaan yang melelahkan. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam memerintah seluruh alam semesta. Tidak ada satu hal lagi di mana kita akan diletihkan karena kita harus mengusahakan sesuatu hal yang baru untuk kepentingan kita. Kita akan hidup kekal. Tidak perlu lagi kita harus bekerja capek-capek untuk memikirkan mengenai keberadaan kita. Tidak. Kita akan menikmati suatu belas kasihan daripada Tuhan yang memungkinkan kita untuk bisa hidup kekal, bahkan kita dikonformasikan sedemikian rupa sehingga kita memiliki suatu hidup yang demikian berubah, berbeda pada saat itu. Itu kita tidak mungkin lagi bisa jatuh di dalam dosa lagi. Kita akan mirip seperti Tuhan, menjadi serupa seperti Tuhan, di mana Tuhan dalam kehendak bebas daripada Tuhan. Itu tidak ada suatu option bagi Tuhan untuk akhirnya berbuat dosa, untuk melanggar naturnya Dia. Kehendak bebas Dia adalah benar-benar sesuai dengan natur Dia. Jadi kita akan dirubahkan sedemikian rupa sehingga kita bisa menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan. Ada suatu hal yang Tuhan sharingkan, bukan hanya hidup kekal bagi kita, tapi juga suatu sabat yang kekal bagi kita semua. Suatu hal yang indah, saudara. Coba perhatikan, kalau kita sudah, ini sedikit review, saudara, apa yang kita katakan selama ini. Syarat apa supaya kita akhirnya bisa masuk dalam tempat peristirahat tersebut? Maka Ibrani pasal 3 ayat yang ke-14 memberikan pada kita suatu syarat yang utama di sana, yaitu kita harus berbagian di dalam Kristus. Itu syarat yang paling penting. Untuk mendapatkan suatu tempat peristirahatan tersebut, tempat peristirahatan tersebut bukanlah suatu janji yang terbesar yang diberikan pada kita adalah kita akan disatukan pada Kristus. Kita akan mendapatkan Kristus itu sendiri. Itulah reward kita yang terbesar, disatukan kepada Kristus. Dan itulah satu syarat di mana kita berbagian dalam Kristus. Dan itu hanya bisa didapatkan melalui iman kita yang semula-mula bila kita terus bertahan dalam hidup kita. Walaupun kita dituntut jadi orang dewasa, tapi kita terus dituntut oleh Tuhan juga berusaha untuk dikatakan di sini berpegang sampai pada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula yang sudah menyatukan kita kepada Kristus tersebut. Dan apa yang memungkinkan kita bisa disatukan kepada Kristus, maka Ibrani pasal 4 ayat yang kedua mengatakan bahwa pemberitaan mengenai Injil, good news, kabar kesukacitaan, kabar kesukaan dalam bahasa Indonesia, atau good news dalam bahasa Inggris, atau evangelion, itu Injil itu sendiri, itu adalah suatu cara atau syarat bagi kita untuk bisa mendapatkan persatuan dalam Kristus. Tentu harus kita terima dengan iman dan kita akan diuji bagaimana kita setia. Saudara, apa yang sedang diargue atau sedang dikemukakan oleh penulis Ibrani? Saya kasih satu hal yang simple. Penulis Ibrani sudah mengatakan mengenai keutamaan daripada pemberitaan firman Tuhan khususnya dalam zaman ini. Usah perhatikan Ibrani pasal 1 ayat ke-1, kita kembali sedikit. Ibrani pasal 1 ayat 1 di sana dikatakan Tuhan itu senantiasa berbicara. Tuhan itu senantiasa memberikan firman-Nya. Kalau dulu melalui nabi-nabi, tapi dalam zaman terakhir ini, dalam zaman akhir ini, Tuhan sudah berbicara melalui anaknya. Itu demikian penting pembicaraan daripada anak tersebut. Demikian penting sehingga Ibrani pasal 2 ayat ketiga itu memberikan suatu warning. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang sudah diberitakan oleh Tuhan dan akhirnya disaksikan oleh mereka yang mendengarnya. Saudara, itu pentingnya daripada suatu komunitas yang suka mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akhirnya bisa diberikan, dilanjutkan daripada satu zaman ke zaman yang lain. Bukan oleh orang-orang yang pintar, saudara, bukan. Orang pintar itu selalu penting di dalam gereja, tapi lebih khususnya adalah orang-orang yang setia kepada pendengaran firman Tuhan tersebut. Saya katakan sekali lagi, saudara, dalam GRI Karawaci bersukacitalah kita kalau kita hidup dalam satu gereja, satu komunitas yang mementingkan pendengaran akan firman Tuhan tersebut. Yang setia terhadap pendengaran firman Tuhan tersebut. Itulah masa depan daripada gereja, itu setia dalam mendengarkan firman Tuhan, memberitakan apa yang sudah mereka dengar. Soalnya kalau sudah melihat lagi, saudara, di sini dalam Ibrani pasal 3 ayat ke-7 dan seterusnya dikatakan pada hari ini jikalau kamu mendengar suaranya. Sekali lagi pendengarkan firman Tuhan itu ditekankan sekali lagi. Jikalau engkau sudah mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu
seperti dalam kegeraman, masa pencobaan dan masa ujian daripada Tuhan, masa pemberontakan mereka di padang gurun. Saudara, sekali lagi pemberitaan firman Tuhan, bagi kita mendengarkan firman Tuhan itu ditekankan. Pemberitaan firman Tuhan dan pemberitaan mengenai Kristus, kita mendapatkan iman, kita dipersatukan pada Kristus. Kita mendapatkan bagian di dalam Kristus. Tapi cilakalah kita kalau akhirnya kita mendengarkan dan kita mendengarkan tapi kita akhirnya mengeraskan hati. So, saya tidak tahu apa yang saudara rasakan ketika tadi saudara nonton bareng di dalam waktu mungkin hampir 2 jam tersebut. Overcomer. Saya nonton kedua kalinya pun itu masih bisa tergerak dan terharu. Tapi mungkin ada orang yang mau tahan-tahanan ya, tidak mau terharu, membuktikan kejantanannya gitu. Mungkin saudara ada. Tidak mau menangis, tidak mau meneteskan air mata. Akhirnya semua, di mana akhirnya bahkan Tuhan mau bekerja pun, dia mengeraskan hatinya. Itu sangat sayang sekali. Saudara, tadi saya katakan dalam kebaktian pertama, saudara, saya katakan ini nonton bareng ini juga tes spiritualitas. Mengapa? Jangan sampai engkau sikut-sikutan, mau tempat yang paling penting, yang paling duduk, yang paling utama. Ada orang yang mungkin mengatakan, saya mau reserve, boleh nggak saya reserve jauh-jauh hari sebelumnya tempat duduk itu. Kalau nggak bisa reserve, saya nggak mau datang. Saudara, itu cara Tuhan mau melewatkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, saya katakan di dalam KU1 tersebut, KU2 udah lewat, saya nggak tahu apa yang terjadi tadi dalam hidupmu, saudara ya. Saudara rebutan tempat, saya rasa enggak juga ya. Itu semua duduk masing-masing tertib. Ada orang yang tidak suka, kenapa saya duduk di ujung, kalau saya duduk di depan, saya katakan semua pengurus, hamba Tuhan semua duduk di depan, saya duduk di depan, saudara. Apalagi saya sudah pernah nonton, saya kasih tempat yang lain bagi orang yang belum nonton, saudara. Saya sudah pernah nonton, maka keluarga saya duduk di depan. Itu enggak gini, saudara nonton. Itu latihan otot tulang belakang juga, tulang leher juga, saudara. Tapi enggak apa-apa, saya katakan pada mereka semua, dimanapun engkau duduk, yang paling penting adalah engkau mendengarkan bagaimana Tuhan bekerja dan engkau akhirnya mendengar suaranya dan pada satu jangan engkau mengeraskan hatimu. Dan engkau mengeraskan hatimu. Saya percaya banyak orang yang merasakan perlu ada pertobatan dalam hidup kita. Saya percaya banyak orang yang baru merasakan, iya memang benar bahwa saya belum pernah benar-benar mengerti identitas saya sebagai anak Tuhan. Sekali kalau ditanya, siapakah kita? Kita memberikan semua hal-hal yang mungkin sangat menarik bagi dunia, resume kita, pekerjaan kita, relasi kita dengan orang-orang tertentu. Pada akhirnya Tuhan mungkin mengambil semua tersebut, menghancurkan semua tersebut, supaya kita baru tahu bahwa pada akhirnya yang tidak bisa diambil identitas kita adalah kita dan kaitan kita kepada Kristus. Setelah itu, saudara seharusnya mempertobatkan banyak orang. Lebih daripada itu, saudara, film tersebut berbicara banyak mengenai bagaimana akhirnya Tuhan bisa memakai orang-orang untuk akhirnya touch. Saya rasa ini tujuan daripada kita menjadi orang Kristen, yaitu menyentuh hidup orang lain. Kalau kita menjadi orang Kristen sudah demikian lama, kita tidak pernah dipakai oleh Tuhan untuk menyentuh hidup orang lain. Saya rasa itu satu kemalangan. Saya merasakan kita perlu belajar lebih lagi untuk bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyentuh hidup orang lain. Saudara, saya berdoa supaya Swageri Karawaci mengerti bahwa gereja ini bukanlah tempat di mana orang suka mendengarkan firman Tuhan, itu penting. Tapi setelah mendengarkan firman Tuhan, lalu Tuhan mau pakai kita untuk melakukan apa? Mari kita dipakai oleh Tuhan untuk menyentuh hidup daripada orang lain. Itu banyak kesempatan-kesempatan dalam film tersebut, di mana kita bisa melihat seringkali tanpa sadar, kita tanpa sengaja, kita masuk ke suatu ruangan, tanpa sengaja, mungkin kita bertemu dengan orang lain, tapi Tuhan, tidak ada yang tanpa sengaja di hadapan Tuhan. Tadi di Adult Sunday School, kita belajar pengakuan iman Westminster 2.2, itu berbicara, menurut saya itu banyak berbicara mengenai kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan yang menciptakan segala alam semesta, ex nihilo, berarti Tuhan yang memiliki segala alam semesta, bahwa dirinya dia sendiri saja yang in and unto himself all sufficient, itu dalam bahasa Inggrisnya, yang cukup pada dirinya sendiri. Yang AC, yang cukup berada pada dirinya sendiri. Dia tidak bergantung pada semua ciptaan, semua hal itu bersumber daripada dia, dan dia memiliki segala kedaulatan, wewenang untuk akhirnya menjalankan kedaulatan dia bagi ciptaan, untuk ciptaan dan kepada ciptaan. Saudara, itu satu kalimat yang keluar dalam Westminster. Saudara, di dalam rencana Tuhan itu tidak ada plan B. Semua air mata yang terjadi dalam hidup kita mempersiapkan kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Semua kesulitan dalam hidup kita Tuhan pakai supaya pada suatu hari ketika Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan, kita sudah ready untuk melihat ternyata selama ini Tuhan masih bekerja. Tidak cukup waktu untuk bicara mengenai hal itu, saudara. Tapi kalau saya perhatikan, pasal 4 ke 12, itu suatu kata yang penting di sana. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat, atau firman Allah itu hidup
dan aktif. Dalam bahasa Grekanya itu energi, yaitu firman Allah yang efisien, yang pasti akan melakukan segala sesuatu yang sudah direncanakan. Di sini firman Tuhan itu bukan hanya tulisan-tulisan saja. Alkitab ini bukan Alkitab yang mati, tapi Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup. Ketika kita membaca Alkitab, kita benar-benar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, saudara. Saya percaya banyak firman Tuhan yang akan berbicara kepada kita. Asal kita hanya merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mengatakan ya Tuhan berbicara kepada kita. Saudara, firman Tuhan adalah firman yang hidup. Itu penting sekali. Saya minggu kemarin ini, hari Senin, Selasa, dan Rabu, saya diundang untuk memberikan firman Tuhan kepada sekelompok orang penterjemah Alkitab daripada Kartidaya, Wycliffe Indonesia, saudara. Kita pernah undang Kartidaya untuk datang ke sini, dan kali ini saya diundang untuk memberikan firman Tuhan setiap hari, saudara, sebelum mereka melakukan sesi-sesi mereka. Jam 8 sampai jam 9 saya memberikan firman Tuhan, dan saya katakan suatu hal yang penting, firman Tuhan itu hidup. Alasan mengapa kalian, pada mereka saudara yang menerjemah Alkitab, mau berjuang sedemikian panjang, seringkali mereka harus menerjemahkan kata demi kata, memilih kata, itu bukan suatu hal yang gampang. Mereka harus hidup di dalam suku tersebut, immerse, masuk, akhirnya bisa mengerti bahasa itu bukan sebagai seorang yang luar mempelajari, tapi sebagai seorang di dalam-dalam yang mengerti bahasa tersebut. Sometimes mereka harus spend waktu bertahun-tahun untuk belajar bahasa tersebut. Saya katakan, engkau berjuang dan ada satu kegigihan dalam berjuang untuk menerjemahkan kata demi kata. Alasan utamanya itu adalah karena engkau percaya firman Tuhan itu hidup. Yang paling diperlukan, saya katakan kepada mereka, yang paling diperlukan oleh seorang penterjemah itu bukan kefasihan mengerti bahasa lokal. Itu perlu. Yang diperlukan oleh seorang penerjemah itu bukan kefasihan bahkan mengerti bahasa Greka, bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, yaitu bahasa daripada Alkitab, bahasa asli Alkitab, bahkan kultur mereka, itu perlu, tapi itu bukan yang paling penting. Saya katakan yang paling penting, modal yang paling penting daripada penterjemah Alkitab adalah kepercayaan bahwa Alkitab itu benar-benar adalah firman Tuhan, dan Alkitab itu setiap katanya itu hidup. Kalau enggak, saudara, kita enggak mungkin bisa menerjemahkan Alkitab, kita akan menghasilkan sesuatu yang bukan Alkitab. Coba beberapa hari yang lalu ketika saya mempersiapkan khotbah kepada Kartidaya, saya lalu melihat orang-orang liberal itu mereka menerjemahkan Alkitab juga atau tidak. Orang-orang liberal, orang yang tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, maka mereka juga mencoba menerjemahkan Alkitab. Ternyata jawabannya iya, saudara. Saya mempelajari, saudara, ada seorang wanita, perempuan, teolog di Eropa, saudara. Lalu dia mengatakan bahwa ternyata dia tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Dia percaya bahwa Alkitab adalah produk daripada sejarah, daripada manusia yang berdosa. Ini bukankah ini ditulis oleh manusia? Kalau manusia menuliskan Alkitab, ini berarti manusia terkukung oleh budayanya, oleh kulturnya, kebudayaannya, oleh sejarah. Maka dia katakan bahwa Alkitab itu diturunkan kepada kita oleh orang-orang bangsa-bangsa, orang-orang yang sudah kuno, yang memiliki suatu konsep yaitu patriarchal society, masyarakat yang patriark, di mana laki-laki itu sangat mendominasi sekali dalam pemikiran kebudayaan tersebut. Maka kita tidak bisa trust the Bible, karena Bible ini sangat opresif sekali terhadap wanita. Maka apa yang dia lakukan, dia adalah seorang feminis. Dia mencoba menerjemahkan Alkitab ke dalam tema atau pengertian secara feminis. Dia buat Alkitab namanya Bible for Women. Ini bukan application daripada study Bible untuk wanita, bukan. Ini benar-benar feminisme masuk dalam semua ayatnya. Kalau perlu mungkin Tuhan bukan diterjemahkan sebagai Allah Bapa. Why not just translated sebagai Allah Mother God, Allah Ibu, saudara. Ada sifat keibuan dan sebagainya. Ini terlalu memaksakan suatu society yang sudah kuno tersebut. Akhirnya mengatakan bahwa male itu sangat dominate sekali dalam semua Alkitab ini. Saudara, saya mengatakan suatu hal kepada mereka. Kalau engkau tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, kalau engkau tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup, maka apa yang kau lakukan, kau akan menghasilkan sesuatu yang bukan firman Tuhan. Kau menghasilkan sesuatu di mana kau budayamu, pemikiranmu, semua akan masuk sedemikian rupa, sehingga yang dihasilkan itu bukan lagi firman Tuhan. Sangat berbeda dengan firman Tuhan, tidak setia pada firman Tuhan. Maka di sini saudara, Alkitab memang adalah tulisan manusia. Tapi berbeda dengan konteks daripada agama-agama yang lain. Ada yang mengatakan bahwa Alkitab mereka, firman Tuhan mereka itu diberikan langsung dari surga komplit, sudah selesai. Nggak perlu ada involve manusia, dan kalau ada involve manusia sekalipun, itu didiktekan. Tuhan mendiktekan kata demi kata, kapan titiknya, kapan komanya.
Setiap kali saya mendengar kata dikte, saya selalu ingat pada guru SMA saya, namanya Bapak Akmal, saudara. Bapak Akmal ini guru PMP. Dia salah satu guru yang paling sering, bukan paling sering, paling terus menerus, paling pagi datang ke sekolah. Sehingga kalau dia melihat ada anak yang telat, dia memberikan, dia dipakai oleh guru lain untuk akhirnya mengajar, mendidik anak tersebut. Caranya apa? Kalau kamu telat 15 menit, besok kamu harus lebih pagi datang 15 menit. Selama berapa hari kamu harus berhutang. Oke, telat 1 kali, bayarnya 3 hari berturut-turut. Kamu harus datang lebih pagi 3 hari berturut-turut. Kalau selama 3 hari tersebut telat lagi, sekarang bukan 3 hari, setiap hari semua diganti dengan berapa hari. Saya udah lupa rumusnya, saudara. Tapi saya ada teman saya yang sering kali telat. Akhirnya dengan demikian, akhirnya dia menumpuk hutang, sudah telat bayar hutang telat, masih telat lagi bayar lagi hutang telat, saudara. Dia kumpuk hutang telat yang dia nggak bisa bayar. Bapak Akmal pada akhir semester yang mengampuni, saudara. Oh, hutangmu sudah terlalu besar, engkau tidak bisa melakukan. Oke, Bapak ampuni. Semester depan counter reset to zero. Waduh, itu sukacita. Terima kasih Pak Akmal. Tapi saya ingat Bapak Akmal ini sebagai guru PMP, saudara, itu dia pernah mengatakan di kelas, perkenalkan nama saya Bapak Akmal, suaranya datar banget gitu ya. Bapak tidak memberikan nilai 10, karena nilai 10 adalah milik Tuhan. Oh ya, nggak apa-apa lah, sekolah Kristen nggak apa-apa lah ya. Ya. Lalu kita ditunggu kalimat berikutnya, Bapak juga tidak memberikan nilai 9. Loh, nilai 9 juga diambil untuk siapa nih? Nilai 9 adalah untuk Bapak. Wah, kurang asem gitu ya. Paling tinggi nilai 8, saudara. Setelah nilai 8 tersebut saya baru tahu, selama saya mengambil kelas dia itu semua kata-kata catatan itu harus didikte. Kata demi kata. 1 titik, apa, koma, terusnya gitu, itu semua didiktekan, titik, koma, titik, 2, semuanya. Titik lagi, lalu kata berikutnya, new line, dan sebagainya. Waktu ujian yang diuji termasuk titik komanya, saudara. Wah, itu luar biasa tantangan bagi saya nggak suka hafalan, saudara, saya bingung ini pelajaran PMP atau pelajaran hafalan. Menguji saya dalam hal apa? Menguji saya dalam hal hafalan atau enggak? Tapi saya coba titik koma, saya ingat semua, saudara. Waktu ujian itu, kalau enggak, saudara, itu 1 poin kurang, komanya di mana kurang, wah cilaka. Alkitab dituliskan oleh manusia benar, tapi bukan didiktekan kepada manusia. Ada suatu free will daripada manusia, memang ada suatu culture yang membentuk manusia, di mana manusia menuliskan sebatas daripada kultur mereka, itu pasti ada semua, karena manusia adalah manusia yang terbatas oleh bahasa dan bahkan oleh kultur. Ketika Alkitab dituliskan dalam naskah aslinya tersebut dalam bahasa Greka dan bahasa Ibrani, berarti kultur itu berperan di dalamnya. Tapi kita akhirnya mengatakan bahwa ini bukanlah Alkitab yang hanya dituliskan oleh manusia, kita mengatakan bahwa ini adalah Alkitab yang juga adalah ditulis oleh Tuhan. Manusia menuliskan kata demi kata sebagai penulis atau author yang secondary, saudara, yang kedua. Tapi penulis utama daripada Alkitab kita percaya adalah Allah itu sendiri. Ini kita sudah belajar di dalam adult Sunday school, saudara. So, ada beberapa bagian dari firman Tuhan yang penting di sini, saudara. 2 Timotius ini satu bagian Alkitab yang penting, saudara. Coba kita buka 2 Timotius. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Saya bacakan bagi saudara sekalian di sini. Dalam bahasa Indonesianya itu ada terjemahan yang kurang tepat, ada bisa disempurnakan lebih lanjut lagi, itu maksud saya. Ada 2 hal. 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang, kata yang di sana itu boleh tidak perlu ada, saudara. Kalau ada kata yang diilhamkan, itu sana kan Alkitab dibagi menjadi 2 bagian. Ada tulisan yang diilhamkan, ada tulisan yang tidak diilhamkan. Yang dibicarakan adalah segala tulisan yang sedang diilhamkan ini. Tidak, saudara, dalam bahasa Asia segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Itu maksudnya di sana. Semua yang diberikan kepada kita, segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Yang kedua yang bisa diperbaiki secara translation, secara terjemahan adalah bahasa atau kata ilham itu sendiri. Dalam bahasa Indonesia ilham itu tidak terlalu penting, saudara. Seorang pujangga mendapatkan ilham, kita bisa mendapatkan ilham untuk mengerjakan suatu kalimat-kalimat yang baik, itu kita bisa mendapatkan ilham. Tapi dalam bahasa Asia ini lebih tepat mungkin diterjemahkan sebagai inspirasi, segala tulisan diinspirasikan oleh Allah. Lebih tepatnya lagi adalah dikatakan segala tulisan ini dinafaskan oleh Allah. Dalam bahasa Yunani dan bahasa Grekanya theopneustos. Theos itu berarti Tuhan, Allah. Pneustos dari kata pneuma yaitu roh atau nafas. Segala sesuatu adalah dinafaskan oleh Allah.
Saudara, itu membuat kita sebagai suatu hal yang demikian membedakan Alkitab daripada kitab-kitab yang lainnya. Karena hanya Alkitab sajalah yang kita katakan adalah nafas daripada Tuhan. Tidak ada satu buku lainnya. Di sini ada buku logika daripada Vern Poythress. Ini nggak dinafaskan oleh Tuhan. Oleh karena tidak ada otoritas dalam hidup gereja. Penting buku ini tapi tidak mendapatkan porsi otoritas. Hanya Alkitab yang kata demi kata itu dinafaskan oleh Tuhan. Tuhan is breathing out di dalam Alkitab yang saudara baca dalam tangan itu. Maka tidak salah penulis Ibrani mengatakan bahwa Alkitab, segala firman Allah itu hidup. Firman Allah itu benar-benar sedang hidup. Saudara, kita bukan sedang membaca teks yang mati. Tapi semua kata-kata firman Tuhan itu hidup. Itu suatu approach yang demikian berbeda ketika kita membaca firman Tuhan. Saudara, bukan hanya itu saja, saudara. Kalau kita baca daripada 2 Petrus, coba kita buka 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-20 dan yang ke-21. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan 21, saya bacakan bagi saudara sekalian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuatan dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudara, nubuatan di sini bukanlah suatu prediction tahun 2020 apa yang terjadi di Indonesia. Tahun 2020 bagaimana Tuhan akan memberkati gereja, bagaimana Tuhan akan memberkati seluruh bangsa ini. Bukan itu maksud daripada nubuat. Nubuat dalam Alkitab, saudara, itu bicara mengenai pemberitaan firman Tuhan. Seorang nabi itu bernubuat ketika dia memberitakan firman sesuai dengan isi hati Tuhan. Dalam konteks daripada penulisan Alkitab, apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan setiap hari Minggu memberitakan firman Tuhan, itu adalah nubuatan. Saudara. Itu artinya di sana. Maka yang penting di sini, saudara, segala pemberitaan firman Tuhan, segala yang dituliskan berkenaan dengan firman Tuhan, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kita tidak ada hak menafsirkan itu sesuai dengan kehendak sendiri. Maka satu hal yang sangat penting sekali dalam pengakuan iman Westminster mengatakan bahwa pada akhirnya Alkitab itu ditafsirkan oleh Alkitab itu sendiri. Alkitab adalah yang paling tinggi, memiliki otoritas tertinggi untuk menafsirkan bagian Alkitab. Scripture testifies about itself. Scripture interprets itself. Itu adalah konsep yang sangat penting dalam doktrin reform di sini, saudara. Oleh karena itu, saudara, mengapa Alkitab tidak bisa ditafsirkan menurut kehendak kita sendiri? Karena semua yang diberitakan dalam Alkitab itu bukan dituliskan berdasarkan oleh kehendak daripada para penulis itu sendiri. Ayat 21 menekankan lebih lanjut lagi. Sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan daripada Roh Allah atau carried along, ditopang, dibawa, digendong oleh Tuhan, orang-orang berbicara atas nama Allah. Itu luar biasa. Itu membuat kita akhirnya mengakui dan melihat bahwa memang gereja sepanjang sejarah hanya mengakui ini adalah firman Tuhan. Dan sekali lagi, saudara, firman Tuhan di sini dikatakan firman Tuhan yang hidup. Saya tidak tahu apa yang saudara pikirkan ketika saudara merasakan bahwa saudara memiliki, dipercayakan gereja ini, zaman ini, orang Kristen pada zaman ini dipercayakan firman Tuhan. Atau kita mendoakan North Korea kemarin, kita mendoakan suatu fakta di mana di Somalia, di Afghanistan, di North Korea, itu bagaimana firman Tuhan itu demikian langka untuk bisa membaca firman Tuhan, membuka. Menyimpan apalagi membuka, saudara, itu suatu hal yang hampir mustahil. Saudara, saya membaca di North Korea, di sana, saudara, itu orang tua itu kalau mau mengabarkan Injil kepada anaknya tunggu sampai dia umur 16. 16 tahun baru dia mengabarkan Injil pada anaknya, baru pertama kali anak itu baru tahu mengenai Tuhan. Selama ini tidak pernah bicara mengenai Tuhan, tiba-tiba umur 16, sudah dianggap dewasa baru dia bicara. Saya katakan pada anak-anak saya, bayangkan kalau sudah sampai seumur Daniel, anak saya yang paling besar, baru pertama kali engkau baru sadar bahwa orang tuamu itu memberikan dedikasi hidupnya kepada Kristus. Apa yang kau lakukan? Anak-anak pada seumur sudah berapa belas tahun ke sekolah, ke manapun mereka pergi, sudah diindoktrinasi untuk menyayangi keluarga Kim. Sudah 3 generasi keluarga Kim, mereka diindoktrinasi untuk merasakan bahwa Kim, keluarga Kim ini adalah dewa. Kalau saya katakan pada anak-anak saya, belum tentu pada saat itu engkau sangat-sangat sayang dan merindukan sekali mengenai Kristus yang baru diberitakan pada engkau pada saat itu. Mungkin engkau lebih sayang pada keluarga Kim daripada keluarga sendiri, apalagi keluarga Tuhan yang tidak engkau lihat. Engkau akan melaporkan, engkau akan bicara kepada orang-orang lain mengenai keberadaan keluargamu yang akhirnya percaya kepada Tuhan, yang bahkan memiliki Alkitab dalam rumahmu. Suatu yang luar biasa. And yet, those people, orang-orang itu sangat menghargai Alkitab. Mereka tahu ini adalah firman Tuhan, firman Allah yang hidup.
Saudara, attitude kita dalam firman Tuhan ini menentukan apakah kita memikir ini hanyalah teks manusia yang diproduksi oleh manusia atau ini adalah nafas daripada Tuhan. Seberapa jauh kita mencintai Alkitab memberitahukan pada kita seberapa dalam kita mengerti apa Alkitab itu. Apakah kita sadar bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup yang dibicarakan dalam firman Tuhan pada hari ini, saudara. Pada minggu-minggu datang saya akan membicarakan lebih lanjut lagi mengenai firman Tuhan yang hidup ini, saudara. Tapi pada saat ini, saudara, saya membawa kita untuk melihat suatu bagian Alkitab yang penting sekali dalam Ibrani pasal 4 ke-12 tersebut. So, di sana dikatakan firman Allah hidup dan kuat, aktif, bekerja, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Hari ini saya mau bicara mengenai konsep yang sangat penting, menjadi satu kontroversi sekali mengenai apakah manusia itu terdiri daripada tubuh dan jiwa atau roh, dikotomi, cuma dua bagian daripada manusia, tubuh atau jiwa atau roh tersebut, tubuh dan jiwa atau roh, atau trikotomi, berarti tiga bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Saya baca dalam Ibrani pasal 4 ke-12 ini seakan-akan manusia itu adalah tiga bagian. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang demikian tajam bisa memisahkan jiwa dan roh. Maka seakan-akan dikatakan bahwa manusia memiliki tiga bagian tersebut. Kita bisa baca bagian Alkitab yang lain daripada 1 Tesalonika, coba kita buka. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23, saudara. Ya, ini firman Tuhan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Oh, di sini sekali lagi Alkitab memberikan dukungan bahwa manusia itu terbagi dalam tiga bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Saudara, kita sebagai orang reform, kita lebih memegang bahwa Alkitab mengatakan bahwa manusia itu hanya dua bagian saja, itu tubuh dan jiwa atau roh. Bukan jiwa dan roh, tapi jiwa atau roh. Alkitab seringkali akhirnya menggunakan kata yang sama, itu seakan-akan bergantian, jiwa dan roh itu bisa dipakai bergantian untuk mendeskripsikan bagian yang lain yang non-material daripada manusia. Saudara, mereka yang percaya bahwa eksistensi kita terbagi dalam tiga bagian, tubuh, jiwa, dan roh, trikotomi, mereka mengatakan bahwa tubuh adalah bagian yang paling rendah, tubuh adalah bagian yang membuat manusia itu memiliki tubuh materi yang membuat manusia terbatas, membuat manusia itu sama dengan semua benda-benda yang lain yang bisa dilihat oleh mata, yaitu memiliki materi tersebut. Materi tubuh tersebut adalah bagian yang paling rendah, soma. Saudara perhatikan, saudara, dalam Kejadian pasal 2 ayat ke-7 dan Kejadian pasal 2 ayat yang ke-19. Itu penciptaan manusia dan penciptaan binatang itu hampir sama. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan manusia itu dibentuk, tangan Tuhan itu membentuk manusia. Tapi jangan lupa tangan Tuhan juga membentuk binatang, itu juga membentuk. Kalau manusia dikatakan dibentuk daripada debu tanah, Kejadian pasal 2 ayat 19 mengatakan binatang-binatang itu dibentuk oleh Tuhan dari tanah, mirip, saudara. Sehingga seorang teolog namanya John Murray mengatakan suatu kalimat yang penting, jangan heran kalau akhirnya saintis, ilmuwan akhirnya mencoba mencari kesamaan antara manusia dan binatang-binatang. Ada persamaan manusia dan binatang. Di sini hanya membuktikan bahwa memang cara Tuhan membentuk manusia, cara Tuhan membentuk binatang dari pembentukan tangan dia, daripada unsur daripada tanah tersebut itu mirip. Maka jangan heran kalau manusia dilihat ada kemiripan dengan binatang, saudara. Tapi yang tidak dilihat oleh para ilmuwan tersebut adalah perbedaan yang sangat nyata antara penciptaan manusia dan penciptaan daripada binatang. Kejadian pasal 2 ayat 7 bukan mengatakan bahwa manusia dibentuk daripada debu tanah saja, tapi juga dinafaskan oleh nafas hidup. Dan Tuhan menafaskan nafas hidup tersebut ke dalam hidung daripada manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tapi ini penting, saudara, saya tidak bisa menggunakan waktu yang banyak untuk bicara mengenai hal ini. Manusia menjadi makhluk yang hidup, binatang pun adalah makhluk yang hidup. Manusia menjadi makhluk yang hidup setelah mendapatkan nafas, binatang tidak perlu mendapatkan nafas baru menjadi makhluk yang hidup. Maka di sini saya percaya nafas hidup tersebut yang menjadikan manusia memiliki hidup, menjadi makhluk yang hidup itu bukan bicara mengenai hidup secara fisik, manusia bisa bergerak, bisa melihat dan segalanya. Itu terjadi dalam hidup binatang juga. Dan binatang tidak perlu memiliki nafas hidup daripada Tuhan. Saudara, banyak orang yang bertanya, saudara, apa yang terjadi pada hari di mana Hawa dan Adam memakan buah tersebut? Bukankah Tuhan mengatakan bahwa mereka pasti akan mati?
Mengapa mereka tidak mati? Maka mereka tidak mati secara fisik pada hari itu, langsung saja mati sesuai dengan firman daripada Tuhan. Coba banyak cara untuk menjelaskan hal ini, tapi salah satu yang saya pikirkan adalah kematian tersebut bukanlah kematian fisik. Mengapa? Karena hidup yang dibicarakan oleh Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 itu bukan hidup fisik. Kita hidup, binatang pun hidup. Tapi binatang tidak perlu adalah hembusan nafas daripada Tuhan tersebut. Pada suatu hari kita akan bicara lebih panjang lagi mengenai apa itu tubuh, apa itu hidup, apa itu perjanjian antara manusia dan Tuhan, apa itu semua hal yang penting untuk melihat bahwa kita adalah makhluk perjanjian, bukan binatang yang adalah makhluk perjanjian. Mereka hidup, kita hidup, tapi lebih daripada hidup. Kita adalah makhluk perjanjian di hadapan Tuhan. Itu yang saya mau tekankan, suatu hari semoga ada waktu untuk bicarakan hal ini. Itu aspek daripada tubuh, yaitu soma. Membuat kita akhirnya sama dengan binatang, sama dengan juga semua daripada ciptaan-ciptaan atau materi-materi yang lainnya. Kita memiliki materi, unsur materi dalam tubuh kita, dalam eksistensi kita. Yang kedua, orang trikotomi mengatakan, selain daripada tubuh itu ada jiwa. Jiwa atau psyche dalam bahasa Yunania, atau nefes dalam bahasa Ibrania, saudara. Jiwa itu akhirnya membedakan binatang kita semua dengan akhirnya batu-batuan. Batu itu memiliki tubuh, memiliki materi, tapi bukan makhluk hidup. Kita sama dengan binatang adalah makhluk hidup karena bertubuh dan memiliki jiwa yang akhirnya membuat kita menjadi makhluk yang hidup tersebut. Tapi batu-batuan, tanah dan sebagainya, air itu tidak memiliki hidup. Itu hanya memiliki materi saja. Maka perlu ada hal yang ketiga, ini trikotomi, ini saya tidak terima, saudara. Hal tiga yang mengatakan bahwa manusia itu memiliki roh, pneuma dalam bahasa Grekanya, atau dalam bahasa Ibrani itu ruah, spirit, saudara. Roh yang akhirnya membuat manusia bukan hanya berbeda dengan batu, dengan tanah, dengan air, tidak. Tapi manusia akhirnya berbeda dengan binatang. Manusia dan binatang sama-sama memiliki tubuh, sama-sama memiliki jiwa atau nyawa tersebut, tapi hanya manusia yang porsi yang lebih tinggi karena memiliki roh tersebut, memiliki spirit, saudara. Ini membuat manusia akhirnya berbeda dengan seluruh binatang. Coba perhatikan di sini, trikotomi itu bukan ajaran daripada Alkitab. Trikotomi lebih daripada ajaran daripada orang-orang filsafat Yunani yang sangat menekankan sekali, merendahkan sekali fungsi daripada tubuh materi, tidak ada artinya. Yang merendahkan fungsi daripada tubuh materi dan meninggikan suatu hal yang spiritual. Itu filsafat daripada orang-orang Yunani. Daripada orang Yunani akhirnya merendahkan tubuh sedemikian rupa, supaya orang Yunani mengatakan bahwa tubuh itu adalah penjara daripada jiwa, penjara daripada roh. Maka ketika mereka akhirnya ada seorang yang meninggal dalam kebudayaan Yunani, itu tidak dikuburkan, tidak. Dibakar saja, karena tubuh itu tidak terlalu penting. Mereka membakar tubuh orang yang sudah meninggal, karena itu konsep daripada orang Yunani yang tidak terlalu menghargai daripada tubuh. Tapi Alkitab berbicara luar biasa bedanya. Alkitab berbicara bahwa tubuh materi adalah suatu hal yang penting, suatu hal yang indah, bahkan ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, itu indah adanya. Tuhan menciptakan segala sesuatu, bahkan Tuhan menciptakan materi in itself, dalam dirinya sendiri, tidak ada yang salah dalam keberadaan materi tersebut. Soalnya sedemikian pentingnya materi dalam rencana daripada Tuhan, maka ketika kita mendapatkan keselamatan, kita bukan hanya selamat dalam roh kita saja, tidak. Banyak orang yang pikir bahwa materi tubuh ini tidak terlalu penting, yang penting keselamatan roh. Tidak, memang sangat penting sekali kita diselamatkan, bukan cuma roh saja tapi juga tubuh kita mendapatkan keselamatan. Maka ketika Yesus datang kedua kali, kita akan dibangkitkan, kita akan mendapatkan tubuh kebangkitan. Sama, kita akan mendapatkan eksistensi dalam tubuh lagi, tubuh kebangkitan tersebut. Ketika saya menghibur orang-orang yang mengalami duka, saudara, saya bukan hanya mengatakan suatu hari kita akan bertemu dengan mereka lagi yang ditinggalkan. Itu orang seringkali salah mengerti pertemuan secara roh, kita akan bertemu di surga, bertemu roh dengan roh. Tidak, saya katakan lebih daripada itu. Kita akan bertemu tubuh dengan tubuh. Kita ciptakan oleh Tuhan sebagai manusia yang memiliki tubuh tersebut. Maka kita juga akan nanti pada akhirnya menikmati Tuhan dalam tubuh kita. Kita bisa mencicipi begitu indahnya mengenal Tuhan. Kita bisa merasakan begitu baiknya Tuhan. Kita merasakan bukan sebagai roh saja, tapi dengan tubuh kita. Banyak orang yang tubuhnya sedang lemah.
Maka ada orang-orang yang tubuhnya sedang menantikan kematian. Ada orang-orang yang sedang mempersiapkan kematian, saudara. Tapi satu hal yang menguatkan kita mengetahui bahwa ini hanyalah sementara saja. Penderitaan kita yang paling panjang sekalipun dalam hidup ini hanya sementara dibandingkan kekekalan. Nanti dalam kekekalan kita akan menikmati Tuhan juga di dalam tubuh kita. Satu hal yang luar biasa indahnya. Begitu pentingnya tubuh tersebut sehingga akhirnya ketika Tuhan berinkarnasi, dia juga berinkarnasi dengan mengambil tubuh. Maka setelah dia menyelesaikan semua tugas pekerjaan penebusannya dia, mati di atas kayu salib, dia dibangkitkan, dia juga dibangkitkan dengan tubuh yang baru itu. Demikian pentingnya tubuh tersebut sehingga ketika dia naik ke surga juga dengan tubuh. Dan suatu hari dia akan turun dari surga dengan tubuh juga. Maka setelah inkarnasi Tuhan Yesus dikatakan anak Allah, God, man, 100% Tuhan, 100% manusia. Setelah inkarnasi 100% Tuhan, 100% manusia. Setelah naik ke surga tetap 100% Tuhan, 100% manusia. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus, di mana kita percaya, saudara, tubuh dan darah Kristus itu benar-benar ada, tapi bukan di sini, tapi di sana. Di surga. Mengapa? Karena bagian tubuh dan darah tersebut tidak mungkin bisa ada di mana-mana. Karena itu keterbatasan daripada sifat manusia ada di surga saja. Kita tidak bicara seperti Katolik ataupun Lutheran yang mengatakan bahwa waktu kita makan, kita benar sedang memakan tubuh Kristus dan darah Kristus di sini, tidak pernah turun. Tuhan tidak pernah inkarnasi kedua, ketiga, dan seterusnya, tidak pernah, saudara. Dia inkarnasi hanya satu kali dan naik ke surga dan selama-lamanya tubuh dan darah dia di surga. Jadi kita tetap akan makan tubuh dan darah Kristus karena itu kita disatukan pada Tuhan. Kita menerima the whole Christ, itu tubuh dia dan darah dia. Kita akan memakannya. Tapi Calvin mengatakan, kita memakan di dalam roh kita dinaikkan, dibawa roh kita dibawa ke surga untuk menikmati tubuh dan darah Kristus tersebut. Ini satu hal yang penting, saudara. Itu konsep mengenai tubuh itu demikian penting. Tapi sekali lagi saudara, filsafat Yunani yang akhirnya membuat manusia memikirkan mengenai trikotomi ini. Filsafat Yunani yang akhirnya membuat manusia memikirkan bahwa tubuh itu tidak ada harganya, bahkan jiwa ini masih rendah, yang lebih tinggi, yang membedakan manusia dengan semua binatang adalah rohnya tersebut. So trikotomi saya rasa adalah salah satu sebab mengapa banyak gereja yang jadi ngawur. Banyak gereja yang akhirnya khususnya karismatik yang menekankan bahasa roh dan sebagainya. Mereka tuh sangat mengatakan bahwa fungsi roh itu adalah fungsi yang paling penting yang membedakan manusia dan semua binatang dan semua eksistensi yang lainnya. Roh kita disatukan dengan roh daripada Tuhan, sehingga bypassing all of our understanding, semua eksistensi kita tidak mempedulikan eksistensi kita, saudara, tapi roh sudah bersatu pada Tuhan. Akhirnya gereja semacam demikian tidak pernah benar-benar memikirkan firman Tuhan. So, waktu kakar AS, saya mengatakan kita harus doakan bahwa ini suara sangat gaung sekali di dalam. Ada orang yang mengatakan, well itu tempat sudah banyak dipakai kok oleh gereja-gereja karismatik yang lainnya. Saya katakan berbeda. Kita sangat mementingkan kata-kata itu, setiap kata bisa dimengerti. Mereka tidak terlalu. Bahkan puncak keagamaan mereka, saya katakan, adalah ketidakmengertian. Puncak keagamaan mereka yang mereka paling banggakan adalah ketidakmengertian ketika mereka katakan bahasa roh yang terjadi. Mereka tidak mengerti satu dan yang lainnya. Kita sangat mengharapkan manusia itu bisa mendengarkan kata-kata dengan jelas. Maka di sini, saudara, trikotomi itu akhirnya membuat salah satu alasan mengapa gereja mengalami kelemahan di dalamnya. Saudara, hari ini saya akan mengutarakan 5 alasan di dalam Alkitab mengapa kita percaya dikotomi bukan trikotomi. 5 alasan dalam Alkitab. Ini sangat penting sekali, saudara-saudara, sehingga saudara mengerti mengapa kita percaya bahwa manusia itu hanya terdiri pada tubuh dan jiwa atau roh. Bukan tubuh, jiwa, dan roh. Bukan trikotomi, tapi dikotomi. 5 alasan, saudara. Yang pertama, saudara perhatikan, Alkitab sendiri banyak akhirnya mengatakan bahwa binatang pun juga memiliki roh. Dalam konsep orang trikotomi, binatang itu cuma mentok tubuh dan jiwa. Roh itu yang dimiliki oleh manusia. Manusia memiliki tubuh, jiwa, dan melebihi binatang, roh. Tapi Alkitab juga mengatakan binatang itu juga memiliki roh. Coba kita buka Pengkhotbah, saudara. Pengkhotbah pasal yang ketiga, saudara baca dalam bahasa Indonesianya, dan saya akan baca dalam bahasa Inggrisnya. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. Coba kita baca. Saudara mendapatkan Pengkhotbah pasal 3 ayat ke-21, saudara baca dalam bahasa Indonesianya.
1, 2, 3. Dalam bahasa Inggrisnya, who knows whether the spirit of man, dalam bahasa Indonesianya sangat salah di sana. Saudara, itu bukan nyawa atau bukan nafas daripada manusia, tapi spirit, ruah. Spirit of man goes upward and the spirit of the beast goes down into the earth. Di sana dikatakan bahwa binatang pun sama seperti manusia memiliki spirit. Ini sudah langsung melawan daripada trikotomi, saudara. Coba baca yang lainnya lagi. Coba hal yang kedua yang bisa kita simpulkan di sini, bukan cuma binatang juga dikatakan memiliki spirit. Manusia dalam Alkitab itu seringkali hanya dibicarakan memiliki cuma dua bagian saja, yaitu tubuh dan jiwa. Saudara, coba kita baca Matius pasal yang 10 ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Kita buka kitab kita. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Ini nggak dibicarakan mengenai tiga, tubuh, jiwa, dan roh, enggak. Matius di sini cuma membagi manusia menjadi dua bagian. Janganlah engkau takut pada mereka yang bisa membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa atau psyche dalam bahasa Yunaninya. Tetapi takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa, psyche tersebut maupun tubuh di dalam neraka. Saudara. Ini manusia dibagi menjadi dua bagian. Tubuh dan jiwa saja. Kita bisa melihat juga di dalam Markus pasal 8 ayat 36, saudara. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan jiwa atau nyawanya, saudara. Itu psyche, bukan kehilangan rohnya. Maka di sini saudara Markus mengatakan juga manusia hanya dibagi menjadi dua bagian tersebut. 1 Korintus, coba kita buka. 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-34, saudara. 1 Korintus pasal 7 ayat ke-34. Demikianlah firman Tuhan, dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi, perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya kepada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Sekali lagi di sini Paulus juga membagi manusia menjadi dua bagian, tubuh dan jiwa, bukan tiga bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Itu alasan yang kedua. Alkitab banyak sekali memaparkan bahwa manusia hanya memiliki dua bagian ini. Yang ketiga, saudara, jiwa digambarkan dalam Alkitab sebagai suatu tempat di mana manusia memiliki suatu aktivitas religius yang paling tinggi. Itu berkaitan dengan jiwa, bukan dengan roh. Sekali lagi, saudara, Alkitab menggambarkan aktivitas religius keagamaan daripada manusia yang tertinggi itu dikaitkan dengan jiwa, bukan dengan roh. Saudara. Coba kita perhatikan Lukas. Ya, Lukas pasal 1, Lukas pasal 1 ayat yang ke-46, saudara. Di sana Maria menyanyikan lagu-lagu pujian syukur kita bertemu dengan Elizabeth, saudara. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, bukan rohku yang memuliakan Tuhan. Jiwa dia yang memuliakan Tuhan. Kita bisa melihat lagi Yohanes pasal 12, coba kita buka Yohanes pasal 12 ayat yang ke-27, saudara. Sana adalah satu perikop yang sangat menarik sekali, Yohanes pasal 12 ayat 27. Saya bacakan bagi saudara sekalian ini, Yesus sendiri mengatakan, sekarang jiwaku terharu, atau dalam bahasa Inggrisnya, my soul is troubled, terganggu, terusik, jiwaku terharu, dan apakah yang harus kukatakan? So menarik bagian daripada Yohanes pasal 12 ini, karena dibuka dalam ayat ke-20, dengan perkataan yang mengatakan ada orang-orang Yunani yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Di antara mereka yang berangkat, ayat 20, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. 21, orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Dan seterusnya, saudara. Alkitab tidak mengatakan bahwa mereka bertemu, orang-orang Yunani dengan Kristus sudah bertemu, tapi konteks itu menarik sekali. Dalam filsafat Yunani sekali lagi itu trikotomi, saudara, tubuh, jiwa, dan roh. Tapi konteksnya adalah orang Yunani ingin berbicara pada Yesus, tapi Yesus menjawab secara Yahudi, saudara, bahwa jiwanya yang sedang terusik, yang sedang merasa terharu pada satu, bukan rohnya. Ini sangat penting sekali.
Saudara buka, saudara Ulangan pasal 6 yang kelima. Ulangan pasal 6 yang kelima itu adalah suatu panggilan bagi orang Israel untuk mengasihi Tuhan. Hear, O Israel, bahwa Tuhan Allahmu itu, Tuhan itu Esa. Ayat kelima, saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap apa? Jiwamu, bukan dengan segenap rohmu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Masalah kita, tugas kita mengasihi Tuhan dengan jiwa kita, dengan psyche kita, bukan dikatakan dengan roh kita. Saudara. Itu alasan yang ketiga, saudara, sekali lagi. Kita mencatat banyak sekali sifat atau kegiatan keagamaan kita yang paling tinggi itu akhirnya diatribusikan kepada jiwa, bukan kepada roh. Yang keempat, saudara, Alkitab juga mencatat bahwa kematian itu adalah perpisahan antara tubuh, berpisahnya tubuh dan jiwa, bukan tubuh dan roh, tubuh dan jiwa, saudara. Kalau kita lihat, saudara, Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, saudara. Wahyu pasal 6 ayat ke-9. Saudara mendapatkan, saya akan membacakan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Bukan roh-roh, tapi jiwa-jiwa mereka yang sudah mati, saudara. Wahyu pasal 20 ayat 4 sekali lagi, saudara mengatakan bahwa kematian itu dikaitkan dengan perpisahannya tubuh dan jiwa. 20 ayat yang keempat, saudara. Coba kita bacakan, saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Wahyu pasal 20 ayat 4, lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Pada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang dan seterusnya, saudara. Di sana mereka sudah dipenggal, mereka mati, dan yang dilihat oleh Rasul Yohanes bukanlah roh-roh, tapi jiwa-jiwa. Nah, ini sangat penting sekali. Itu alasan yang keempat, saudara. Alkitab menggambarkan kematian itu adalah perpisahan tubuh dan jiwa. Yang terakhir, pada hari ini saya bagikan bagi saudara ada satu alasan yang sangat penting sekali, luar biasa pentingnya. Kalau tadi orang trikotomi membagi manusia itu hanyalah menjadi tubuh, jiwa, dan roh, binatang itu tubuh dan jiwa, tidak ada roh, maka seharusnya Allah itu tidak ada tubuh, bukan tidak ada jiwa juga, tapi seharusnya adalah roh adanya. Tapi apa kita pelajari dalam Alkitab yang mengagetkan sekali, yaitu Allah, seorang Yehova tersebut dikaitkan dengan jiwa, saudara, bukan dengan roh, dengan jiwa. Coba kita baca Amos. Amos pasal 6 ayat ke-8, saudara. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya, aku akan menyerahkan kota serta isinya. Di mana dibicarakan mengenai jiwa atau roh, di dalam ayat yang ke-8, kata yang pertama, sentence yang pertama, Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Sayangnya dalam bahasa Indonesia, tidak jelas kelihatan apa yang dikatakan di sana. Dalam bahasa aslinya, saudara, Tuhan telah bersumpah dengan nyawanya sendiri. Dengan jiwanya sendiri. Dia sudah bersumpah dengan nyawanya, bukan dengan rohnya, tapi dengan nyawanya, itu nefesh. Bukan ruah di sana, saudara, dalam bahasa Ibrania. Coba kita buka lagi Yesaya, saudara. Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang pertama. Lihat, itu hambaku yang ku pegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Sekali lagi dalam bahasa Indonesia tidak kelihatan. Kepadanya aku berkenan itu my soul delights in him. Jiwaku, nyawaku menyukai dia. My soul delights in him. Itu maksudnya di sana. Saya dalam bahasa Indonesia tidak terlalu kelihatan. Sekali lagi di sini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa aslinya, dikatakan nefesh. Bukan ruah, bukan roh, bukan rohku delights in him, bukan. Not my spirit delights in him, but my soul delights in him. Coba buka dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani ini penting, saudara. Karena kita sedang membaca kitab Ibrani, maka kita buka Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-38. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-38, dan saya minta semua untuk membacakan ayat Ibrani pasal 10 ayat 38 ini. 1, 2, 3. Terus sekali lagi dalam bahasa Indonesia tidak kelihatan di sana. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Grekanya. But my righteous one shall live by faith, and if he shrinks back,
My soul has no pleasure in him. Bukan my spirit, tapi my soul has no pleasure in him. Ini sangat menggemparkan sekali bagi orang yang mengatakan teori trikotomi, saudara, karena akhirnya Allah Jehovah itu dikaitkan dengan soul, dengan nyawa, bukan dengan roh di sini. Saudara, bagaimana dengan 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-23, kalau saudara bisa buka lagi, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, di sana Paulus memang mengatakan, jiwa, roh, dan tubuh ada 3 hal tersebut. Tapi dalam bagian Alkitab yang lain, Paulus juga mengatakan cuma ada 2, tubuh dan jiwa. Maka di sini bukan berarti bahwa Paulus mempercayai trikotomi. Seorang teolog namanya Gerhardus Voss, teolog yang sangat penting sekali, saudara. Dia pernah mengatakan bahwa di sini Paulus tuh hanya menggunakan bahasa yang sudah sering dipakai oleh orang-orang Yunani pada saat itu, yaitu common terminology, bahwa manusia itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Itu bisa kita mengerti, bisa kita consider, tapi saya percaya Paulus sangat mengerti bahwa jiwa dan roh, walaupun dalam orang Yunani dipakai sebagai hal yang berbeda, di dalam konsep orang Yahudi, Paulus adalah orang Yahudi, itulah hal yang sama. Lalu bagaimana dengan Ibrani pasal 4 ke-12? Coba kita buka lagi Ibrani pasal 4 yang ke-12 ini, saudara. Ya. Di sini dikatakan firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun, ia menusuk amat sampai dalam dan memisahkan jiwa dan roh. Di sini bukan mengatakan ada 2 hal, jiwa dan roh. Justru ayat ini lebih menarik, lebih benar diinterpretasikan kalau kita menganggap bahwa jiwa dan roh itu adalah satu kesatuan, itu bukan hal yang berbeda. Jiwa dan roh itu satu hal yang sama. Maka firman Tuhan yang demikian tajam tersebut seperti pedang bermata 2 tetap bisa memisah bahkan yang sudah menjadi satu kesatuan tersebut, jiwa dan roh. Ini menjadi sesuatu yang sangat masuk akal kalau kita mengerti bahwa dalam Alkitab jiwa dan roh itu synonymous, interchangeable, bisa bergantian dipakainya. Maka di sini Alkitab mengatakan bahkan firman Tuhan itu demikian tajam, itu bisa memisahkan apa yang satu tersebut. So, mengapa kita harus memperjuangkan dikotomi? Bukan hanya karena trikotomi seringkali menjadi kesalahan atau jendela bagaimana doktrin akhirnya menjadi salah dalam gereja, bukan karena cuma bahaya daripada trikotomi saja. Alasan kita memperjuangkan dikotomi hanya satu alasan saja. Karena Alkitab mengajarkan dikotomi. Kita yang percaya Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup. Kita serius memperjuangkan dikotomi. Karena itu adalah firman Tuhan pada kita. So, dalam minggu-minggu berikutnya akan datang, saya akan terus membahas mengenai firman Tuhan yang hidup ini. Apa artinya firman Tuhan yang hidup ini? Dan kita akan terus memikirkan Ibrani pasal 4, 12, dan 13. Tapi sekarang saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan sudah kami dengarkan ini. Bukan suatu hal yang mudah kami bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, pada malam hari ini. Tapi kami berdoa akhirnya jemaat Tuhan terus dibangkitkan dan diberikan suatu pengenalan kan Tuhan yang lebih mendalam lagi. Khususnya hari ini kita belajar mengenai dikotomi dan trikotomi. Mengasihi kami kepada firman Tuhan. Yang membentuk pemikiran kami, bukan filsafat dunia ini, bukan filsafat-filsafat dari orang Yunani, saudara, tapi kasih Tuhan kepada kami, membentuk pemikiran kami, dan kami akhirnya mengakui bahwa memang tubuh kami, eksistensi kami, adalah dibagi berdasarkan tubuh dan jiwa atau roh tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.